Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Darman di desa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang dahsyatnya rahasia di balik pasrah. Tentu saja video ini berkaitan dengan tema-tema yang kemarin, ya, berserah diri kepada Allah. Namun di sini menekankan dan menyampaikan perihal tentang pasrah. Sahabat Kang Darman Denesa, pasrah ini bukan hanya kita itu berdiam diri. Tapi yang kita pasrahkan adalah jiwa kita. Jiwa kita berserah diri kepada Allah dengan sepasrah-pasrahnya. Karena sejatinya manusia itu tidak ada daya dan upaya, kecuali daya dan upaya Gusti Allah. Maka la haula wala quwata illa billah. Sahabat Kang Darman Desa, pasrah itu sungguh dahsyat. Karena orang yang pasrah itu sudah jelas berserah diri kepada Allah. Contohnya ketika kita dihina, dicaci, dimaki, berserah diri kepada Allah dan pasrah, tidak melawan secara fisik, tapi tundukkan jiwa kita kepada Allah. Dia, ya, Allah, itulah dahsyat pasrah itu. Karena semuanya itu makhluk Allah, ya Allah juga yang akan bertindak. Perlu kita sadari, inilah suatu kedahsyatan di sebalik pasrah. Orang itu berdiam diri ketika dihina, dicaci, dan dimaki, apalagi difitnah. Berdiam dirinya itu sambung ke Allah, tunduk jiwanya, menyadari Allah yang maha dekat. Tapi kalau dilawan secara fisik, ya akan terjadi suatu kemudorotan. Tapi kalau ditundukkan jiwa kita, pasrah ke Allah, ya Allah yang akan membalas semua itu. Dan dahsyatnya pasrah, orang-orang pasrah itu selalu berdiam, jiwanya, hatinya hanya fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi, yang dialami dan yang dihadapinya itu adalah suatu pelajaran baginya. Karena jika kita selalu pasrah dan berserah diri kepada Allah, tidak mengharap apapun, malah sebaliknya, Allah akan selalu mendatangkan teman-teman yang akan menolong. Jadi Allah itu menolong diri kita dari keterpurukan melalui teman yang digerakkan oleh Allah. Salah satu timbal balik daripada pasrah, karena tidak mengharap apapun dari Allah, tapi hanya berserah diri. Tapi justru sebaliknya, Allah akan memberi, padahal kita tidak mengharap apa-apa dalam pasrah itu. Toh yang terjadi, Allah akan memberi keberlimpahan rezeki, banyak teman, banyak saudara, padahal tidak mengharap. Nah, itu salah satu kedahsyatan di sebalik pasrah kepada Allah. Karena orang-orang yang selalu pasrah, berserah diri dan tawakal dalam menghadapi kenyataan hidup ini, Allah akan angkat derajatnya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, secara lahiriah dia itu difitnah, dihina, dicaci, dan dimaki, serta dikucilkan, tidak ada temannya. Karena pasrah dan berserah diri jiwanya hanya kepada Allah, maka Allah muliakan
secara rohani, diangkat derajat. Nah, justru apapun yang kita perbuat, yang kita alami sehari-hari, jangan sampai dikeluh kesahkan, tapi pasrahkan, kembalikan kepada Allah dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yaitu tidak berpaling, tidak lalai dari segala perintah Allah. Orang-orang yang pasrah, yang berserah diri, pasti selalu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melalaikannya. Karena dengan pasrah itulah kunci ilmu untuk menjalani kehidupan di alam nyata ini. Ini tidak gentar hidupnya, tidak was-was, tidak ragu, karena apa yang dihadapinya itu ya semuanya pembelajaran, semuanya akan menjadi ilmu bagi dirinya, karena sudah selalu berserah diri jiwanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara jasad dia ya tetap bergerak, melakukan aktivitas-aktivitas kesehariannya. Tidak berdiam diri kalau jasadnya, tapi jiwanya inilah yang berdiam dan pasrah serta berserah kepada Allah, tunduk jiwanya. Maka jika orang-orang ya yang jiwanya pasrah dan berserah diri serta tunduk kepada Allah, itu ibadahnya itu giat, tidak lalai, tidak malas, karena ya itu dia akan batinnya itu akan disinari dengan nur ilahi, cahaya-cahaya keilahian, penuh dengan ilmu ketuhanan, sehingga di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Apapun yang diperbuatnya itu adalah dikarenakan Allah sebagai wujud dan bukti nyata beribadah karena Allah. Nah, sehingga orang-orang seperti itu akan bahagia selalu hidupnya, walaupun dalam keadaan nyatanya itu susah, sulit ekonominya, ya bahasanya negatif-negatif lah menurut pandangan manusia. Tapi di hadapan Allah, orang seperti itu sangat mulia karena kepasrahan jiwanya ini, sehingga Allah senangkan, Allah bahagiakan batinnya. Ya. Cukup sekian, semoga tentang pasrah ini kita dapat suatu pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini semua pribadi sampaikan memang sudah dialami dan dilalui, serta ya dalam prakteknya begitu berat, jungkir balik, jatuh bangun dalam keadaan dan kondisi susah itu ya, susah tuh harta lah, tapi yakin dan percaya Allah akan memberi satu kebahagiaan lebih daripada banyaknya harta, tidak bisa dibandingkan dan diumpamakan. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kedekatan dan selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.